Selamat pagi anak-anak, saya akan bahas untuk ulangan kuis pesawat sederhana ya. Nah, kita mulai dari soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini kalian disediakan, untuk soal nomor 1 ini disediakan gambar ada bidang miring dengan katrol. Ya, di sini ada katrol. Katrolnya ada katrol. Kalian lihat di sini ada dua katrol, ya. Ada katrol apa dan katrol apa? Ya, kita lihat. Di sini ada dua katrol. Yang satu katrolnya katrol bergerak. Ini namanya katrol bergerak. Ini katrolnya katrol tetap karena dia hanya berputar di tempat. Ya, terikat. Katrol tetap, ini katrol bergerak karena dia bergerak bersama dengan bendanya. Yuk, ini bidang miring, H-nya 2 meter, 2 meter. Lalu di sini nanti ditanyakan berapa S-nya. S-nya berapa? Belum tahu ya S-nya. Kemudian KM, ya, KM bisa kalian cari dari F di sini 400. F di sini 400. Kemudian beratnya itu adalah 2000. W di sini 2000. Jadi kamu bisa pakai KM, mencari KM itu bisa dari segi alatnya, pesawatnya, atau dari segi W per F-nya. Ya, di sini kita pakai W per F. KM sama dengan W per F. Di mana W-nya 2000 dibagi F-nya 400, coret 2, coret 2, jadi KM-nya 5. Oke? Nah, pilihan A itu salah. B, kita cari panjang bidang miring. Mencari bidang KM bidang miring, nah, KM itu ada KM bidang miring, rumusnya S per H dengan katrol bergerak. KM dari katrol bergerak itu adalah 2. KM dari katrol tetap itu 1. Jadi 2 kali 1 dikali bukan ditambah. Karena KM-nya saya sudah tahu 5 sama dengan S dicari H-nya 2. Oke, saya pindah kemari ya. KM-nya saya punya 5. Lalu S-nya kita mau mencari. H-nya adalah 2. 2 kali 2, coret ya. Jadi S-nya 5 meter. Betul nggak pilihan ganda B? Betul ya? Oke, jadi ini jawaban untuk nomor 1. KM-nya 5, S-nya adalah 5. Oke, jawabannya bebek. Berikutnya nomor 2. Untuk soal nomor 2, kalian disediakan beberapa alat, ya. Kalian suruh cari di soal ini mana KM yang paling kecil, mana KM yang paling kecil. Jadi tolong dibuat setiap pilihan gandanya, kalian cari KM-nya. Dilihat KM-nya untuk yang nomor 1. Untuk pilihan A. Di sini kalian bisa lihat F ini W, ya, LB-nya 20 cm. LB 20 cm. Ya. LB 20 cm, LK 1 meter. Jadi kalian bisa buat ya, KM sama dengan LK per LB. Jadi LK-nya 1 meter cm, 100 cm, lalu 20 cm. Satuannya harus sama atas bawah. Jadi gambar yang A, KM-nya 5. Lalu gambar yang B. Untuk yang B, rumusnya pakai apa di situ? Disediain H-nya 10, ininya 24. Bisa cari S-nya enggak? Cari S-nya dulu, pakai Pitagoras. Jadi rumus Pitagoras 24 kuadrat tambah 10 kuadrat sama dengan S. Jadi 576 tambah 100, jadi 676. 676 S kuadrat pindah jadi akar ya, jadi 26. Jadi kalau saya sudah tahu S-nya 26, berarti KM di sini sama dengan S per K. 26 bagi 10, jadilah 2,6. Oke, nah berikutnya lagi gambar yang C. Nah untuk yang C di sini,
C dan D, kamu lihat ada berapa tali yang menahan beban di situ. Ya, katrolnya ada 2 di atas. Ya, ada 2 katrol di atas, kemudian 2 di bawah. Oke, ini bebannya. Nah, kamu lihat putaran talinya. Saya pakai merah ya, lihat putaran tali. Dari sini dia muter ke sini, nahan beban yang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi KM-nya ada berapa? Banyak tali yang nahan beban. Hati-hati ya, 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4, 5. Jadi ada 5 tali yang nahan beban. Jadi KM di sini 5. Oke. Nah, untuk yang berikutnya, gambar D itu gabungan. Ya, gabungan antara bidang miring dengan katrol. Katrolnya katrol bergerak. KM-nya berapa katrol bergerak? Ininya 8, ingat Pitagoras, triple Pitagoras ya, 4, 3, 5, kali 2, kali 2, kali 2, berarti S di sini berapa? 10 bukan? Ya enggak? 6 kuadrat, 36, tambah 8 kuadrat, 64, 100, ya kali 10. Jadi KM-nya di sini berapa? KM S per H kali katrol bergerak. 2 kan katrol bergerak KM-nya. Jadi S-nya 10 per H-nya 6 kali 2. Jadi berapa? 10 per 6 per 2. Jadi saya ulang di sini. KM sama dengan S per H kali 2. Kelihatan? Nah, jadi S-nya itu adalah S-nya itu 10, H-nya 6 kali 2. Coret 3. Jadi 3 sepertiga. Ditanya KM paling kecil. KM paling kecil adalah BB. A, B, C, D. Oke, KM paling kecil BB. Jelas ya? Nah, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, di sini kalian bisa lihat, itu ada berapa katrol. Ini saya hapus ya. Untuk soal nomor 3, di situ ada 2 katrol. Yang pertama adalah katrol bergerak. Ini katrol bergerak, ini katrol tetap. Oke. Nah, di sini kalian jangan bingung dengan massa ada 2, ya. Anggap jadi 1 aja, ya. Jadi tetap ini anggap aja 1 blok. Nah, 1 benda. 1 benda. Jadi si 7 kilo sama MB di sini, ya, anggap satu kesatuan. Jadi rumusnya yang kalian pakai KM sama dengan KM di sini ya banyak ini katrol bergerak. Jadi KM-nya 2. Ini katrol tetap KM-nya 1. Jadi KM 2. Pernyataan A benar. Kamu suruh carinya yang salah. Kemudian udah punya KM. KM sama dengan W per M. Di sini W-nya itu adalah massa kali gravitasi. Karena massanya ada A dan B, massanya ditotalin baru kali gravitasi. Jelas. Jadi KM yang tadi kalian sudah dapat 2, MA-nya 7, tambah MB kali 10. Nah, F-nya itu adalah di soal disediakan F-nya 50 Newton. Nah, bawa ke sini 50, coret-coret. 5 kedua, 2 kali 5, tambah MB. Jadi MB-nya adalah 10 kurang 7. MB-nya itu adalah 3 kilo. Jelas? Betul ya pernyataan B? Nah, untuk yang C, dia nanya usaha. Apa rumus usaha? Usaha itu gaya kali S. Baca di atas soal ada tulisan, kalau talinya di sini saya tarik 1 meter, nah 1 meter itu S-nya, betul? Dengan gaya 50, berarti 50 kali 1 meter, jadi 50 joule. Ingat ya, rumus-rumusnya dipakai lagi yang lalu. Terakhir dia minta daya, ya dayanya, dia nanya beban ini akan naik berapa H di sini kalau ditarik 1 meter. Jadi kalau di sini tali saya tarik 1 meter, otomatis tali ini mengakibatkan ini naik. Ini naik beban ini. Nah, berapa beban ini naik? Usaha beban sama dengan usaha kuasa. Rumus usaha beban apa? W
kali H, F kali S. Tadi F kali S kita udah punya. Berapa F kali S-nya? 50. Nah, tadi sudah tahu masa beban B-nya 3 kilo tambah 7 kilo jadi berapa? 10 kilo. 10 kilo N kali G. Berarti berat di sini adalah 100. 100 kali berapa sama dengan 50. Jadi kita dapat H-nya adalah 50 bagi 100. Setengah meter. Atau 0,5. Jadi yang salah dodol. Oke, karena beban naik 1 meter itu salah. Harusnya setengah meter. Berikutnya untuk nomor 4. Ya, di nomor 4 ini saya akan menaikkan beban yang masanya 10 kilo, ya. Beban yang masanya 10 kilo. Tolong soal kalian catat di latihan, jawaban dicatat. Jadi kalian bisa pause ya, setiap nomornya catat soal dan jawaban. Dah, untuk nomor 4 di sini soalnya bilang beban dengan massa. Dia mau mengangkat massanya 10 kilo dengan daya 50 Newton. Nah, Km sama dengan W per R. Jadi W-nya adalah M G 10 kali 10 per 50. Jadilah 2. Nah, pesawat apa yang Km-nya 2? Yaitu katrol bergerak. Oke. Jadi alat yang saya pakai adalah katrol bergerak supaya KM-nya 2. Oke. Untuk soal nomor 5 kita lihat di sini sebuah tuas ditumpu sehingga panjang lengan kuasa nomor 5. Panjang lengan kuasa 3 kali lengan beban. Lengan kuasa 3 kali lengan beban agar beban yang beratnya 300 Newton, oke, diungkit berapa gaya kuasanya. Nah, di sini kalian bisa pakai rumus apa ya? Km sama dengan W per R, LK per LB. Boleh nggak saya pakai segini? Jadi W kali LB, R kali LK. Setuju? W-nya di sini adalah 300. LB-nya tetap LB, F-nya dicari, LK-nya kalian gantikan. LK di sini ganti sama 3 LB. Berarti LB sama LB boleh coret nggak? 300 LB per 3 LB. LB coret. 300 bagi 3 jadi F-nya 100 Newton. Jelas ya? Oke. 4, 5 silakan ya dicatat di dalam buku. Nah, untuk soal nomor 6, kalian lihat di sini, soal nomor 6 itu katrol apa ya? Katrol yang pertama adalah katrol tetap ditarik dengan gaya sebesar P. Ini W. Kalian tahu yang namanya katrol tetap? Ya, KM itu kan 1. Sama dengan W per F. Jadi 1 sama dengan W per P. Berarti saya bisa bilang P sama dengan W. Setuju nggak? Nah, untuk gambar kedua, itu adalah gambar katrol bergerak. Di sini F-nya itu sama dengan I. Jadi saya bisa bilang KM sama dengan 2 katrol bergerak. W per F. Di sini W-nya ya. Di sini ada W. KM selalu 2 katrol bergerak. W per F. F-nya gantikan dengan I. Jadi W per I. Jadi kalau begitu I sama dengan W per 2. Jadi kalau gitu P sama Q gede mana ya? Gede P kan? Betul. P sama Q besar mana? Besar si P. Setuju? Ya. Nah, sekarang masuk lagi ke katrol yang ketiga. Katrol ketiga itu gambarnya seperti ini. Jadi dari sini, ya, dari sini dia muter ke sini. Terus ke sini lalu nah. Jadi KM-nya berapa di gambar ini?
Berapa banyak tali yang makan beban? 2. KM sama dengan 2. W per F-nya itu adalah di sini F. Jadi saya bisa bilang 2F sama dengan W. Berarti F sama dengan W per 2. Nah, kalian lihat, ini sama nggak? Q sama M. Q sama M sama. Berarti saya bisa bilang P lebih besar daripada Q sama dengan. Setuju? Itu jawabannya di A. Ya, seperti itu. Kalian belajar katrol tetap, bergerak, dan gabungan. Untuk nomor 7, tuas. Masih ingat tuas? Saya selalu bilang, untuk tuas yang harus lebih panjang itu lengan beban atau lengan kuasa. Untuk tuas, ya. Tuas itu yang harus lebih panjang adalah lengan kuasa. Jadi kalau ini beban, ini LB, ini LK. Nah, kamu cari di sini mana yang LK-nya paling panjang dibandingkan beban. Jadi kamu cari sepanjang-panjangnya LK, sependek-pendeknya LB. Ini panjang, ini pendek. Jelas? Itu jawabannya ada di dodol. Ya, yang dodol titik tumpunya dekat sekali sama bebannya. Oke? Nah, berikutnya nomor 8. Di nomor 8 ini KM-nya berapa ya? Untuk soal nomor 8, kalian bisa lihat di sini. Katrol yang atas ada 2 katrol. Lalu untuk yang bawahnya 2 katrol lagi. Oke, kalian bisa lihat talinya dari sini ke sini dulu. 1, 2, 3, 4, baru ke sini 5. Oke, jelas? Jadi ada berapa tali yang nahan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi KM sama dengan 5. Banyaknya tali yang menahan beban. Oke? Jelas ya? Lanjut, nomor 9. Nah, Mario dan Maria, mereka ada di dalam main jungkat-jungkit. Nah, berarti jungkat-jungkit itu seperti tuas. Nah, si Mario itu masanya dia main di jungkat-jungkit. Ini si Mario. Masa Mario itu 50 kilo. Nah, di sini si Maria. Nah, masa Maria 25 kilo. Nah, kita belum tahu jarak-jarak mereka. Nah, panjang jungkat-jungkitnya itu adalah 1,2 meter. Pertanyaannya, berapa jarak Mario dari titik tumpu? Berarti yang ditanya ini bukan Mario ke titik tumpu. L Mario. Saya misalkan X. Maka dari titik tumpu ke Maria itu L Maria. Semuanya 1,2. Kalau ini X, berarti ini sisanya kan 1,2 kurangi X. Setuju? Ya, jadi HM sama dengan LH per LB. W per F. Boleh kali silang? F kali LH, W kali LB. Nah, boleh saya bilang, ini masanya Mario kali lengan Mario. Masanya Maria kali lengannya Maria. Boleh saya ganti seperti itu? Ya, jadi berat kali beban, berat kali lengan, berat kali lengan. Oke? Nah, Bu, kenapa diganti M? Berat itu M kali G. Nanti ada G kan di sini. M kali G, G kiri, G kanan coret. Sama aja tinggal M. Oke? Masukin M 50 kalikan dengan X. Yang ini 25 kalikan 1,2 min X. Ini kiri kanan saya bagi 25 boleh. Bagi 25 1, bagi 25 2. Jadi tinggallah 2X. 2X sama dengan 1,2 min X. Min pindah sini jadi berapa? 3X. Sama dengan 1,2. Betul? Nah, jadi X sama dengan 1,2 bagi 3. Berapa ya? 1,2 itu 1,2 meter ya. Bagi 3, 0,4 meter. Jadi jawabannya bebek. Oke, silakan dicatat ya. Berikutnya untuk nomor 10.
Bidang miring panjangnya 6 meter. Bidang miring panjangnya 6 meter. Bidang miring panjang S 6 meter. Ya. Kemudian dipakai untuk mengangkat, menaikkan beban ke tempat yang tingginya 3 meter. Ini tingginya 3 meter. Diangkat ke sini bebannya. Nah, diperlukan gaya F 100 Newton dalam waktu 20 second. Dalam waktu 20 second. Nah, pertanyaannya, berapa km? Hitung km ini pakai berapa? Nah, di sini kita nggak punya berat benda, kan? W-nya kita belum punya. Kita belum punya W, berarti nyari km-nya pakai alat. S-nya 6, H-nya 3, jadi km-nya 2. Oke ya, satuan jangan salah. Jadi yang A itu salah ya, dia bilang setengah, harusnya 2. Oke, lalu mencari km sama dengan W per F. Kita punya 2. W-nya kita cari, F-nya 100. Jadi W sama dengan 200 Newton. Boleh? Ini pindah ke sini ya. 200 Newton. Lalu nanya usaha. S. Gayanya 100, pindahnya 6 meter. Jadi 100 kali 600 joule. Lalu nanya usaha. Udah habis usaha daya. Daya itu adalah usaha dibagi waktu. 600 joule dibagi 20 second. Jadi dapat 30 watt. Oke, dapat 30 watt. Jadi pernyataan yang benar adalah 30 watt karena usahanya salah ya. Dia 600 pilihannya 300. W-nya 200 pilihannya 20. Jadi yang betul adalah daya. Berikutnya nomor 11. Untuk soal nomor 11, di mana sebuah pengungkit harus ditumpu dari beban, berarti dia minta lengan apa? Titik tumpu dari beban. Berarti dia minta lengan beban. Setuju? Yang diminta lengan beban, ya, titik tumpu dari beban. Berarti yang ditanya lengan beban. Oke. Nah, bila bendanya 2 kilo dengan gaya 10 Newton. 10 Newton 2 kilo. Nah, masanya, masa 2 kilo berarti beratnya berapa? M kali G. Jadi 2 kali 10, 20 Newton. Nah, sudah dapat W-nya, punya F-nya. Lalu ditanyanya lengan beban. Kalau panjang pengungkit 3 meter. Nah, kalian lihat ini. Kalau segini 3 meter, ya, kalau semuanya 3 meter, ini LB-nya E, LK-nya berapa? 3 min X, ini LK-nya, betul nggak? Jadi dari sini saya bisa bilang KM, W per F, LK per LB. Nah, yang saya pakai rumusnya yang ini. Masukin, W-nya berapa di sini? W-nya 20, F-nya 10, LK-nya 3 min X per X, LB-nya. Oke, ambil dari gambar. Nah, X kali ke sini 2X, 3 min X. Min pindah jadi plus. Jadi X sama dengan 1 meter. Jelas? Oke ya. Berikutnya lagi nomor 12. Untuk soal nomor 12, sudah siap untuk soal nomor 12. Di sini disediakan gambar gerobak ya. Ini gerobaknya, ini bebannya, kemudian disinilah dayanya. Oke, disediain lengan bebannya adalah 50 cm. Lalu lengan kuasanya itu adalah 100 cm. Lengan kuasa. Nah, dari sini ya dia bilang sudah panjang gerobak seluruhnya 1 meter. 1 meter itu 1 cm. Jarak roda kebak itu 50, berarti LB-nya. Ditanya berapa F-nya? Kalau masaknya itu adalah 100 kilo. Ditanya F-nya. Ini baru M.
bisa cari W nggak? Jadi W-nya berapa di sini? W sama dengan M kali G. Jadi 100 kali 10, 1000 Newton. Oke, itu W-nya. Jadi kita bisa pakai KM, LK per LB, W per F. Boleh pakai ini ya. LK-nya 100, LB-nya 50, W-nya 1000, F-nya berapa? Kesini 2 ya. Oke, 2F sama dengan 1000, berarti F-nya berapa? 2F 1000, berarti F sama 1000 dibagi 2. 100 Newton. Setuju? Ngerti? Ya. Berikutnya lagi nomor 13. Nah, nomor 13 untuk soal bergambar seperti ini. Katrolnya katrol majemuk. Ya, kita lihat bareng-bareng. Katrolnya katrol majemuk. Jadi di sini gambarnya 2 katrol. Lalu di bawah juga 2 katrol. Lihat gambar taliknya, perhatikan taliknya. Dari sini ke sini dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, ini mah ke F. Ini mah ke F. Jadi dia mah tidak menanggung beban. Yang menanggung beban itu cuma yang ini 1, 2, 3, 4. Jadi KM-nya 4. Ngerti? Nah, KM sama dengan W per F. Ditanya F-nya di sini. Nah, untuk bebannya saya dikasihnya rho. Rho-nya 800 kilo. 800 kilo per meter kubik. Itu M pangkat min 3 itu artinya per ya. Meter pangkat min 3 itu artinya per meter kubik. Pangkat min itu artinya per. Lalu volumenya 125 liter. Oke, dari rho dan V, kamu bisa cari massa enggak? Rho M per V. Jadi M sama dengan rho kali V. Setuju enggak? Nah, di sini rho-nya berapa? 800 kilo per meter kubik. Nah, liter per meter kubik itu diapain? Bagi 1000. Ya, meter kubik. Jelas. Dari sini kalian bisa hitung 125 bagi 1000 berapa? 1/8 meter kubik. Bawa ke sini 1/8 meter kubik. Coret enggak? Meter kubik. Jadi massanya 100 kilo. Setelah kalian punya massa, bawa ke sini maknya W per M. W itu M kali G. M. Jadi 4, M-nya 100 kali 10. Dapat nggak F-nya? F sama dengan F ke sini, 4M, 4 ke sana. Pindah ke kanan, jadi baru. Jadi F-nya 250 Newton. Jelas? Oke? Ya, dapat ya F-nya 250, lalu KM-nya 4. Jadi jawabannya cacing. Untuk nomor 14. 14 itu bisa langsung pakai rumus apa? Nomor 14 di situ bisa kalian lihat LKLB-nya berapa? Langsung saja. Ini F, ini LB-nya itu adalah 2 meter, LK-nya adalah 4 meter. Lalu W-nya 60 Newton. Jadi W kali LB LK 60 kali 2 kali 4. Jadi 120 bagi 4. Jadi F-nya 30 Newton. Oke, ada ya ayam. Kemudian berikutnya lagi nomor 15. Ini bidang miring. Bidang miring di sini disediain S-nya 2 meter, lalu H-nya adalah
0,5 meter. Setuju? H-nya 0,5 meter. Kelihatan? S-nya adalah S-nya 2 meter. Oke, S2H 0,5. Lalu di sini ada beban. Yang ditanyakan beratnya adalah 100 ton. Yang ditanya berapa F di sini. Jadi rumusnya HE W per F sama dengan S per H. Kalau dikalikan beban kali tingginya berat, F dikalikan dengan S-nya. Jadi dimasukin angkanya, W-nya 100 kali 0,5 itu setengah, F kali 2. Oke, ini ke sini 50 bagi 2. Jadi F-nya adalah 25 Newton. Jelas ya? Beres 15 nomor gaya soal pesawat sederhana seperti ini. Tolong dipelajari baik-baik karena kita akan ulangan sekali lagi dengan materi yang sama, gaya soalnya serupa. Ya, jadi tolong dipelajari benar-benar, catat di latihan supaya kalian bisa baca lagi untuk PAS ujian akhir semester untuk ulangan. Ya. Sekian dari saya pembahasan ulangan yang kemarin. Semoga ulangan berikutnya kalian nilainya harus di atas KKM karena semua soal sudah dibahas ya. Tinggal kalian pelajari atau tidak. Sekian dari saya. Terima kasih.